Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kardiasa, dan kali ini kita lagi ada di segmen movie review dan kita akan nge-review salah satu film thriller di 2024 ini, yaitu adalah Speak No Evil. Makes it hard for him to communicate. Sometimes it's okay to think things, but you can't actually say them. Oh no. Thank God there's a doctor in the house. I'm not a doctor. Nah, balik lagi di Serangkai Satu Channel. Kali ini kita akan nge-review film thriller. Ini pure thriller ya, nggak ada horor-horor atau bukan nggak ada horor, maksudnya nggak ada supernaturalnya kayak hantu-hantuannya kayak. Jadi kalau kalian suka kayak Don't Breathe, yang mana itu ceritanya dulu waktu itu tuh mantan marinir gitu yang buta gitu, kemudian ada segerombolan remaja yang mau ngerampok rumahnya, tapi ternyata ya mereka harus dihadapkan dengan situasi ya kejar-kejaran lah, bisa dikatakan seperti itu ya, sampai yang bunuh-bunuhan. Nah ini ya film terkait bunuh-bunuhan atau pembunuhan seperti itu kayak gitu. Jadi kalau kalian suka yang tipe-tipe kayak Don't Breathe, kalian pasti akan suka film ini gitu. Atau hal-hal yang bikin kalian nggak nyaman tapi bukan hubungannya dengan setan. Jadi kalau kalian takut dengan yang berbau horor atau berbau dengan supernatural, kalian pasti cocok dengan film ini gitu. Nah, film ini, Speak No Evil ini bercerita tentang ada sebuah keluarga, yaitu ada suami istri dan juga anak perempuan yang sedang berlibur di Italia, kemudian berkenalan dengan keluarganya Paddy, yaitu yang diperankan oleh James McAvoy, yang mana mereka juga suami istri, punya anak laki-laki, tapi anaknya ini tidak punya gangguan bicara gitu, karena lidahnya itu pendek gitu. Nah, ya mereka kenalan di Italia sampai kemudian kayak beberapa bulan setelahnya gitu, ketika ini sudah berpisah, yang satu tinggal di Amerika itu ya, ya suami istri ini kemudian memutuskan untuk pergi atau berkunjung atau liburan lah, bisa dikatakan seperti itu, karena mereka sebenarnya juga punya masalah gitu, ingin merefresh gitu ke keluarganya Paddy yang berada di pedesaan kayak gitu. Dia lewat undangan sih sebenarnya, mereka diundang gitu, sampai kemudian ya banyak hal-hal keanehan terjadi sama keluarganya Paddy ini ya, ataupun ya intrik yang kemudian nanti mengakibatkan yaitu terjadinya aksi kejar-kejaran atau survival. Nah, apa yang terjadi aku nggak mau spoiler, tapi untuk sekarang gitu, buat kalian yang berharap mau nonton film ini, aku saranin jangan nonton trailernya, karena menurut aku trailernya sendiri itu udah ngasih hint atau spoiler yang cukup harusnya itu nggak usah dimuncul di trailer gitu, berkaitan dengan apa yang terjadi sama keluarganya Paddy, dan juga ya ada clue terkait si keluarganya itu. Cuman buat kalian yang penasaran, tertarik, aku saranin jangan nonton trailernya, karena itu lumayan ngasih spoiler gitu yang cukup penting, detail yang cukup penting, malah justru harusnya itu nggak usah dimunculin dan itu menjadi twist aja di filmnya, itu udah bagus gitu. Buat kalian yang mau nonton, aku kasih skor ini 7,5/10 gitu untuk mid score-nya. Jadi ini menurut aku udah worth it banget, udah bagus gitu. Secara jalan cerita semuanya aku suka, walaupun nanti ada bagian-bagian minusnya yang nanti akan aku ceritakan di spoiler review untuk film Speak No Evil ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton ke bioskop, bisa ke Access1, kalau Kalauan Batang juga bisa di Aneka Jaya juga yang lumayan murah, dan kemarin aku nonton berdua-dua satu bioskop, jadi creepy-nya lumayan dapet kayak gitu. Jadi silahkan langsung aja tonton. Dan buat kalian yang nggak masalah dengan spoiler atau kalian udah nonton, kalian mau lanjut ke review spoiler dari Serangkai Satu Channel, mari kita lanjut ke review dari Serangkai Satu Channel. Dan ini ada review spoiler warning untuk kalian yang belum nonton. Ini adalah review untuk Speak No Evil. Bad to see go. Oke, bicara Speak No Evil, aku suka gitu, dalam artian film-film pembunuhan seperti ini, kayak Don't Breathe aku juga nonton yang satu dan yang kedua gitu, walaupun yang kedua aku agak lupa, yang satu yang lebih memorable gitu. Di sini yang aku sangat suka itu emang first act sama second act-nya ya, awal sampai pertengahan, dimana dibangun ketegangannya gitu. Kita kayak dibikin penasaran kapan kemudian aksi istilahnya intriknya akan mulai berkembang ke arah survivalnya, atau ya tadi aku expect yaitu pembunuhannya itu terjadinya kapan tuh ya kayak bikin seru gitu, kita kayak dibikin penasaran, karena yang bikin kita nggak nyaman, kita itu dibikin nggak nyaman sepanjang keluarganya yang dari Amerika ini yang waktu berkunjung ke Paddy itu kan ngelihatin perubahan karakter dari keluarganya Paddy dan istrinya sama anaknya si N yang nggak bisa berbicara itu gitu.
makin lama makin ke belakang kita diperlihatkan sesuatu yang gak nyaman, mulai dari tingkah anaknya, kemudian apalagi anaknya gak bisa ngomong itu kayak ketika dia ngomong atau mau bicara sesuatu tuh kayak serem, kayak creepy gitu. Kemudian sikapnya gimana Paddy gitu yang ngajak keluarganya ini makan bareng, anaknya ditinggal, dikasih pengasuh yang pengasuhnya juga imigran, ya kayak gitu kita diberikan rasa yang benar-benar kayak penasaran apa yang bakal terjadi sih sebenarnya, kenapa gitu, ada apa dengan keluarga ini gitu, sampai kemudian menuju ke bagian akhir kita mulai di reveal ternyata ya keluarga si Paddy ini ya mereka emang udah sering istilahnya ngincer keluarga untuk kemudian dirampas harta-hartanya gitu. Nah, walaupun ada detail-detail yang mungkin aku kurang dapat gitu, apakah memang mereka itu ngincernya yang punya anak perempuan, buat anak perempuannya itu dijadiin anak mereka atau seperti apa, nggak paham. Tapi kan masalahnya mereka sampai sekarang pun nggak berhasil, maksudnya mereka cuma tinggalnya sama si N aja sih, sama si anak cowoknya aja, nggak ada yang sama anak perempuannya. Tapi memang kalau melihat dari hintnya yang ditunjukin di foto-foto, hampir keluarga yang mereka incer itu ya mereka punya anak perempuan gitu, atau entah memang itu lebih gampang atau seperti apa. Tapi beberapa hint ya si Kiara ini kayaknya emang agak kesusahan punya anak, kayaknya sih Ara juga punya tanah ke situ gitu. Nah, cuman yang tadi ya positifnya emang bener-bener kerasa banget. Cuman yang jadi agak minusnya di film Evil No Speak ini adalah di bagian third act-nya, yaitu di bagian fase akhirnya. Menurut aku jeda dari awal, karena kita udah expect bahwa ini akan ada terjadi kejar-kejaran atau pembunuhan, itu ya kita udah expect dengan judul film ini, kita nonton trailer kita juga udah expect, dan keluarga ini juga udah kelihatan mencurigakannya kayak gitu. Tapi kepanjangan gitu ke belakangnya gitu, kita terlalu banyak dibikin tidak nyaman tanpa ada kayak perubahan yang signifikan gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan naik, udah memuncak, nanti minta maaf lagi, turun lagi, nanti kejadian lagi muncak, nanti turun lagi, sampai kemudian di bagian akhirnya menurut aku terlalu pendek gitu, bagian kejar-kejarannya itu terlalu pendek dan kurang berani aja sih mengeksplor sisi gore-nya gitu. Jadi menurut aku di sini tuh masih aman dalam taraf aman aja sih, kayak pembunuhannya ataupun kejar-kejarannya kayak cuman main pistol, padahal di sini juga ada orang-orangnya kan mereka juga udah sering ngelakuin itu. Kemudian bahkan ada yang mantan chefnya itu kayak dia juga kayak tentara kayak gitu, ternyata matinya gitu doang gitu. Jadi kayak nggak ada perlawanan yang terlalu berlebihan gitu. Bahkan si karakter utamanya, keluarganya Louis aja itu kalau aku nggak salah nggak ada yang terluka sama sekali gitu. Itu yang menurut aku kurang di bagian sisi kejar-kejarannya gitu, ataupun bagian sisi yang malah kita tungguin tuh malah di bagian itunya kan kurang all out aja gitu. Biasanya kalau film-film kayak gini itu minimal karakter utamanya ataupun ya sampingannya itu pasti ada yang terluka lah, bahkan kebanyakan tuh sampai ada yang meninggal, hanya yang selamat katakanlah cuma 1 atau 2 orang. Tapi di sini tuh kayak cari aman, kayak semuanya selamat dan bahkan kayak nggak ada yang terluka gitu. Cuman terluka juga cuman gara-gara jatuh doang kan, jatuh ke sleo doang, itu juga bukan karena aksi kejar-kejarannya. Waktu kejar-kejaran sama keluarganya Paddy nggak ada yang terluka, semuanya malah yang terluka itu malah yang si ini ya, yang jahatnya si Paddy dan keluarganya itu yang meninggal ya. Maksudnya di karakter utamanya nggak ada yang meninggal itu, walaupun ya diberikan konklusi yang cukup menarik gitu ketika si N anaknya itu kemudian ya istilahnya mengungkapkan kekesalan yang luar biasa kepada ayahnya gitu, si Paddy ini. Itu yang lumayan bikin oke endingnya, walaupun tadi sebelumnya kayak kurang gitu, tapi diberikan konklusi sama si N itu menurutku juga udah yang jadinya bagus lagi gitu. Yang sebelumnya agak turun pun oke lah, karena ya diberikan momen pembalasan dendam seorang anak kalau ada ayahnya ya, karena ya sebenarnya dia sampai lidahnya dipotong. Itu yang scene maksudnya hint terkait lidah dia dipotong itu sebenarnya sebuah twist, bukan yang mungkin nggak twist banget, cuman maksudnya itu harusnya menjadi cerita yang menarik gitu untuk menjadi reveal gitu, untuk di reveal di film ini. Tapi sayangnya scene itu dimunculkan di trailer, itu yang menurut aku jadi kurang banget. Padahal trailernya aja kalau kalian nonton itu di awal udah bagus. Jadi sebenarnya trailer kayak gini tuh bagusnya malah cukup ditampilkan aja scene senang-senangnya, scene mereka liburannya gitu, tanpa terlalu banyak mereveal scene kejutan untuk
aksi-aksi survivalnya atau kejar-kejarannya kayak gitu. Apalagi ya tadi di reveal di scene tuh yang si N menirukan gaya memotong lidah itu menurutku nggak perlu dimunculkan di trailer tuh, karena cukup twist lah harusnya di bagian filmnya gitu. Jadi itu sangat sayang banget. Menurut aku ini film yang udah bagus, tetap bagus dari sisi pengambilan gambar, dari sisi cerita itu juga sudah cukup menarik. Walaupun ya itu tadi minusnya tadi di bagian kejar-kejaran malah justru turn down sih menurutku, kurang, dan ditambah aku sebenarnya intriknya agak kurang menarik. Aku berharap tuh kayak misal ada lebih cerita terkait keluarga Paddy itu sebenarnya apa gitu, atau misalkan ada motif lain yang lebih mengerikan, karena di sini menurutku motifnya ya hanya sebatas nyuri barang-barang aja, kayak nyuri barang dari para orang-orang yang datang ke sana, kayak jamnya dicuri atau apa. Mungkin bisa dimasukin sisi-sisi lain kayak klepto atau apa gitu ya, atau dieksplor lagi, atau mungkin dijelaskan lagi berkaitan dengan istrinya yang nyari anak gitu ya. Karena di sini ya itu mereka selalu mendapatkan keluarga yang punya anak perempuan, tapi sampai ke keluarganya Louis ini itu nggak dimunculkan gitu. Maksudnya apakah mereka itu sebenarnya memang mencari anak perempuan, atau anak perempuan menjadi salah satu motif, atau enggak, atau mereka cuman ya udah dapatnya yang itu, atau mungkin karena itu yang mudah gitu. Itu menurutku cara motif agak biasa aja gitu kalau cuman untuk ngerebut harta. Jadi itu yang sangat kurang ya itu, dan sangat disayangkan. Bahkan mereka mendapatkan bantuan dari temannya mereka ya yang koki itu juga menurut aku malah justru bikin kurang aja sih. Harusnya ya mereka nggak dapat bantuan itu, mereka bisa kerja sendiri tuh lebih creepy lagi dengan keluarganya. Jadi untuk final score aku tetap kasih 7,5/10. Menurut aku ini tetap film yang menyenangkan, malah justru aku bilang menyenangkan untuk ditonton karena nggak terlalu gore banget. Jadi buat kalian yang mungkin agak jijian gitu ngelihat ini masih aman. Bahkan temanku aja yang istilahnya kalau ngelihat hal-hal yang gore itu tutup mata, ini masih bisa ngelihat tanpa tutupan gitu, maksudnya tanpa menutup matanya. Jadi masih sebatas aman, dan bahkan ya ada beberapa yang bilang ini kurang serem sih. Ya memang sih, cuman menyenangkannya memang di awal sama pertengahan tuh kita dibikin selalu penasaran kapan yang akan terjadi, kapan apa sih yang akan dilakukan keluarga ini, creepy-nya keluarga ini seperti apa. Itu malah justru ditampilkan dari scene-scene awalnya, bukan di bagian scene akhirnya. Malah justru scene akhirnya itu yang bikin kengerian keluarga ini kok kayak biasa aja, kayak kurang gitu, kayak kurang prepare. Untuk mereka yang suka bermain-main dengan mangsanya kayak kurang prepare aja gitu. Jadi itu buat kalian yang suka, silahkan kalian bisa tonton. Kalian juga bisa dukung channel dengan like, comment, dan subscribe untuk bisa terus pantengin konten di Serangkai South Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bareng Kuadata.